Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti janji saya, hari yang istimewa. Saya sudah menjadi bagian dari bapak-bapak yang sebagai pendamping, dan ini langkah pertama saya. Saya hadirkan beliau sebagai konsultan Antam Alsis ya, PT Alsis. Ya. Ini ada beberapa tim, ada Pak Alwarono dan keluarga pendamping dari kantor pusat tentunya. Ini untuk langkah kemajuan pengelolaan keselamatan pertamanan kita. Ya, mohon jadi dapat dicerna ya apa arahan-arahan. Bapak tahu nggak yang diputerin hari-hari suara yang di speaker beliau? Ya, beliau hadir langsung Pak. Itu yang direkam itu yang di download dari YouTube suara beliau. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu langsung sama beliau ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya agar apa yang disampaikan beliau dapat kita implementasikan untuk peningkatan keselamatan pertemanan kita. Mungkin begitu Pak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Antam. Setting. Luar biasa, kayaknya udah tersosialisasi semua ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah punya kesempatan ketemu bapak-bapak semua ya. Tapi begitu saya ketemu, saya lihat muka-mukanya, saya merasa di sini pekerja-pekerja yang ada di Antam ya, SGS ya, SDS itu mukanya beda-beda gitu. Mukanya tuh cerah-cerah semua gitu. Kayaknya punya semangat yang bagus, karena saya keliling di berbagai perusahaan tambang, jarang saya lihat muka-muka orang tuh ceria, kayaknya cebrut gitu. Berarti kan istirahat cukup semua gitu ya. Tidur cukup semua ya. Berapa jam tidur? 6 jam kurang ya. 8 jam ya, 7-8 jam ya. Kemudian kemarin saya sudah keliling ke tambang bapak-bapak semua ya. Sebelum saya sampaikan beberapa hal keliling tambang, saya lihat, saya acung jempol buat teman-teman semua, tolong dijaga semua. Pertama saya lihat kemarin kecepatan, jarak ya, jarak dan kecepatan. Saya tidak melihat bahwa bapak sampai beriringan dekat gitu, udah rapi, itu dijaga terus ya. Kemudian gimana kemarin di persimpangan satu sama lain unit, saya lihat juga bagus ya. Ini saya apresiasi buat teman-teman yang saya lihat, teman-teman yang kerja di tambang Antam di sini dan teman-teman yang SJS ini, saya lihat operatornya sudah kelasnya udah beda ya, kelasnya sudah menjadi kelas yang lebih bermartabat saya lihat ya. Jadi kalau perilaku hari-hari seperti yang hari kemarin kami lihat di lapangan, bapak-bapak bisa jaga terus, saya pikir itu akan sangat luar biasa. Semangat pagi. Ya, jaga terus ya. Saya hampir tidak menemukan kemarin di lapangan ada pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, itu dijaga terus. Begitu saya lihat hari ini, ternyata dari penampilan, memang penampilan muka-muka yang penuh semangat ya. Ya, jaga ya, kesehatan jaga ya. Baik bapak-bapak, kesempatan kali ini ya saya bisa bertemu dengan bapak-bapak semua adalah satu kehormatan bagi kami, dan dikasih waktu dari manajemen SJS dan teman-teman semua ya. Saya senang sekali, mudah-mudahan ya perkenalan hari ini menjadi perkenalan yang jangka panjang buat kita semua ya. Hari ini ketemu, besok kita jadi teman. Buat saya teman itu siapapun sama saja, yang penting berteman dengan manusia gitu ya, semua sama saja. Jadi kita tetap berteman, bisa jadi teman akrab dan seterusnya. Nama saya Al Wahono ya, panggil saya Al ya, yang gampang Al aja. Kalau Wahono kayaknya lidahnya Sulawesi agak susah gitu, kalau Al lebih mudah ya. Dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Nah, di Antam ini kita kenal dengan Antam Safety Resilient, pusing nyebutnya. Antam Safety Resilient itu artinya keselamatan yang tangguh. Nah, keselamatan yang tangguh. Jadi kalau saya lihat dari kemarin, ini udah ciri-ciri keselamatan tangguh udah kelihatan di sini.
Jadi bagaimana kita bisa menerapkan keselamatan yang tangguh? Maksudnya keselamatan yang tangguh, saya mau sosialisasi dulu lah biar nyampe ke kita semua. Saya pingin teman-teman yang di SJS ini juga menjadi orang-orang yang memang tangguh, ya, bukan pejantan tangguh aja ya, tapi orang yang tangguh, ya. Tangguh itu artinya apa? Mampu menghadapi berbagai kondisi. Kerja di tambang ini adalah kita kerja di areal yang terbuka dengan risiko yang berbagai macam risiko, ya, yang hujan, yang macam-macam, ya. Nah, risikonya banyak, ya, dikejar target produksi dan seterusnya. Jadi situasi itu sangat berubah. Jadi menerapkan keselamatan juga, ya, kita bekerja di lapangan juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan itu. Tiap hari berubah, area peran aja berubah, kondisi di sini pindah lagi, sini pindah lagi, jalan terkadangnya bagus, begitu hujan dia berubah lagi kondisi, gitu ya. Nah, keselamatan yang tangguh itu berarti semua orang yang kerja di Antam itu mampu beradaptasi dengan perubahan. Oke, ya, mampu beradaptasi dengan perubahan. Bagaimana cara kita untuk mampu beradaptasi? Nah, ini penting buat kita. Sebenarnya beradaptasi bukan hanya di tempat kerja, di masyarakat juga, ya. Kalau kita kuat beradaptasi, ya, kita akan bisa memenangi semua persaingan, menangi pertarungan dalam sebuah kehidupan, baik kehidupan hari-hari, sosial, dan segala macam. Untuk bisa menjadi tangguh, pertama apa? Kita diminta untuk mampu belajar, ya, pada peristiwa-peristiwa yang sudah lalu. Kan kita udah belajar nih, mungkin Bapak juga udah keliling berbagai tambang, ya. Oh, tambang di Antam begini, tambang di sini begini, tambang di sini. Kita belajar dari apa? Jadi belajar yang pertama, kita belajar dari hal-hal yang baik. Hari kemarin saya jalannya bagus, produksinya lancar, itu belajar. Wah, hari ini harus lebih baik lagi. Pokok prinsipnya adalah kita selalu belajar pada masa lalu, ya. Yang selama dipelajari adalah yang baik-baiknya. Oke, ya. Jadi positif. Jadi pendekatan kita kepada teman, atasan, keluarga adalah pendekatan yang positif. Justru belajar yang paling sukses adalah belajar yang dari berhasil. Belajar yang kedua adalah dari kegagalan. Katanya keledai pun tidak mau masuk ke dalam lubang yang sama. Berarti kalau ada kejadian kemarin yang tidak baik, ya kan, berarti tidak akan kita ulangi. Kan katanya hidup yang sukses itu adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk yang mana tuh? Orang-orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu adalah kelompok orang-orang yang celaka, ya. Jadi hari ini harus lebih baik. Jadi kalau kita perlu kemarin enak, hari ini nggak enak, itu ciri-ciri itu, ya, ciri-ciri orang yang celaka. Itu pertama. Untuk bisa jadi tangguh, mampu belajar. Inilah yang kita programkan di Antam dan terhadap seluruh mitranya. Jadi orang-orang Antam nanti adalah orang-orang yang tangguh. Yang kedua apa? Mampu, ya, merespon atau menanggapi yang terjadi saat ini. Begitu kita di jalan, hujan, licin gitu. Nah, kita harus mampu menanggapi, harus ngapain, ya. Situasi yang ada saat ini. Kalau situasinya normal, enak, ya. Badannya sehat, nggak ada meriang-meriang, nggak ada ngantuk-ngantuk, nggak ada stres, gitu ya. Cuaca cerah seperti pagi ini, semua orang bisa lakukan. Tapi begitu suasananya berubah, kita mampu beradaptasi, ya, atau mampu merespon, atau menanggapi, atau menghadapi kondisi yang terjadi saat melakukan adanya perubahan. Insiden-insiden banyak terjadi, kegagalan kita banyak terjadi saat kita tidak menyadari, ya, akan adanya ancaman itu. Begitu ada risiko depan kita, tapi kita sadar, gitu. Nah, kalau kita kaget, kita tidak sadar, kita hilap, gitu ya. Makanya saya selalu menganjurkan kepada teman-teman, kita harus sadar terhadap situasi. Saat kita mulai kantuk, berarti kan kita tidak mampu menyadari situasi. Saat kita fatigue atau stres, mungkin sulit menghadapi situasi. Maka kita sendiri harus tahu kondisi itu, sehingga kita harus kembali menyadari situasinya.
situasi itu apa yang akan terjadi gitu ya. Kemudian teman lain harus saling mengingatkan, ya kan? Nah itu yang kedua. Jadi mampu menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, baik yang normal, tidak normal maupun emergensi. Terus yang keempat, yang ketiga adalah kita diminta bisa berpikir, ya, bisa berpikir segala kemungkinan terjadi. Kita ini, saya lihat dari muka-muka ini kan termasuk ini hebat nih, operator-operator yang menurut saya cukup cerdas bapak-bapak. Dari sorot matanya kan kelihatan ya. Ya. Jadi saya jarang memuji Pak. Kerja saya tuh jarang memuji, kali ini saya memuji. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita jaga semua ya. Bukan memuji, kali ini saya melihat fakta yang berbeda dari bapak-bapak. Mampu memperkirakan apa yang terjadi. Jadi seandainya bapak jaraknya tiba-tiba bapak dekat, bapak udah bisa ngitung tuh, waduh, jarak sekian ini saya harus mempertimbangkan segala kemungkinan. Ini bakal nih hujan nih, jalannya licin gini, saya harus berhentinya di mana. Jadi mampu memperkirakan sesuatu yang mungkin akan terjadi. Saya dalam keadaan yang misalnya stres atau lelah gitu ya. Kita manusia rata-rata pasti menghadapi stres. Stres tiap akhir bulan gitu ya. Stres mungkin tekanan keluarga, karena semua hidup manusia itu punya masalah semua. Jadi beratnya masalah setiap orang, semuanya masalah orang berat. Tapi orang yang bisa mengelola stresnya itu biasanya bisa keluar dari masalah. Tapi kalau yang tidak bisa mengelola stresnya, kebawa ke tempat kerja, akhirnya nanti konsentrasinya hilang, situasinya dia tidak bisa memahaminya. Itu ya. Jadi mampu memperkirakan atau memperkirakan sesuatu yang akan terjadi. Dari pengalaman tadi kan bisa. Nah inilah yang kita sebut nanti adalah keselamatan yang tangguh. Jadi kita ingin menciptakan diri kita menjadi orang yang tangguh. Tangguh di tempat kerja, ya, tangguh juga di sosial masyarakatnya, harapan kita. Ya, itu ya. Jadi saya ingin menyampaikan lagi, makanya di Antam kita sebut namanya Antam Safety Resilient, atau mengelola keselamatan yang ada di Antam ini adalah mengelola keselamatan yang tangguh. Satu itu ya. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan sedikit saja. Sebenarnya keselamatan yang kita terapkan di lapangan itu buat apa sih? Ya, saya gampang melihat orang yang akan patuh terhadap keselamatan atau tidak. Mudah yang saya lihat. Bapak bisa merasakan diri sendiri. Bagi orang yang sangat mencintai dirinya, biasanya dia tidak mau cedera, tidak mau celaka. Pasti dia akan jaga dirinya. Kalau dia mencintai dirinya untuk tidak sakit, ya pasti kalau sakit dia langsung obatin, ya kan? Gitu kan? Kecuali hidup dan stres, pengen mati sekarang, beda ya. Dia akan obatin dirinya, gitu ya. Dia mencintai dirinya dulu. Mandi tiap pagi, kayak lihat sih mandi semuanya. Kalau ada yang nggak mandi gitu kan, jorok-jorokan, nih baju bersih semua, bagus sudah ya. Mencintai dirinya dulu. Ya, banyak di antara kita tidak mencintai diri kita. Ya, sehingga membiarkan kondisi kita dalam keadaan yang tidak sehat, yang sakit juga ya. Yang kedua, apa yang kita lihat? Orang yang mencintai keluarganya. Kayak hari ini karena saya lihat kita sukses atau mati. Ya, jadi mencintai keluarganya. Jadi kalau bapak sudah tidak mencintai keluarga, anak istri dan musuh di rumah gitu ya, hati di tempat kerja pasti akan berpengaruh. Ya. Jadi harus mencintai diri, keluarga kita, ya. Dan yang ketiga, paling penting lagi adalah mencintai teman kerja. Saya sering ulang-ulang sampaikan bahwa kita sendiri rata-rata kerja berapa jam? 8 jam. Oh bagus, kerja 8 jam tuh masih bisa konsentrasi penuh ya. 9 jam, oke. Kerja 8 jam, tambah berangkat rumah, tambah ini, oke, 8 jam kita sebut di tempat kerja aja. Mampu enggak kita konsentrasi penuh selama 8 jam?
pasti ada kemungkinannya gagal konsentrasi ya. Lagi nyetir ingat siapa gitu ya, ingat masalah apa gitu ya. Nah, segala macam lah ya, biasalah laki-laki ya. Nah, kita gagal konsentrasi kadang-kadang. Dan kita akan lupa terus-terusan tuh dengan konsentrasi kita itu. Maka siapa yang bisa mengingatkan kita? Adalah teman kerja. Begitu berlimpasan kelihatan, begitu jaraknya, kenapa teman saya ini aneh, diingatkan. Jadi harus mengingatkan satu sama lain di samping pengawas. Pengawas kan jumlah juga terbatas. Begitu di lapangan bapak-bapak aja yang saling ketemu sama lain, satu sama lain. Nah itu aja mungkin yang perlu sampaikan singkat aja. Tapi saya pertama mensosialisasikan terkait dengan keinginan Antam menciptakan semua orang yang kerja di Antam menjadi orang-orang yang tangguh, pekerjanya tangguh, ya kan? Para leadernya, para pemimpin pun, ya kita komunikasikan terkait bagaimana cara menjadi pemimpin yang tangguh. Jadi pekerjanya tangguh, jadi kita sekarang pemimpinnya juga harus tangguh, ya. Bukan hanya pejabat tangguh dia, tetapi juga manajemen juga tangguh. Ya, kemudian melaksanakan keselamatan dimulai dari diri kita tadi dengan mencintai diri kita. Kalau itu sudah dapat selesai, pasti bapak akan baik, ya, pasti akan baik. Rasa peduli dengan diri, rasa peduli dengan teman-teman kerja. Jadi mencintai diri kita dan mencintai teman kerja. Itu ya yang dapat saya sampaikan karena waktunya cuma 5 menit, ya. Singkat saja, banyak hal-hal teknis lainnya mudah-mudahan di kesempatan yang berbeda kita bisa bertemu lagi teman-teman, ya. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan, boleh? Ya, yang menjawab duluan, nanti siapa yang jadi ini menjawab duluan saya kasih hadiah. Oke. Siap? Oke. Jelaskan ke saya apa yang dimaksud dengan keselamatan yang tangguh. Angkat tangan. Baru-baru disampaikan. Oke, yang tangguh itu seperti apa tadi? Oke, silakan Pak. Kasih mic-nya. Saya siapin hadiah khusus. Namanya dulu Pak. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setahu saya itu Pak, kalau keselamatan yang tangguh itu terutama di lokasi kerja itu harus kita jaga jarak Pak. Oke. Untuk menghindari namanya eksiden. Ya, apalagi Pak? Terus kalau di lapangan ada situasi jalan yang kondisi kurang aman, diinfokan sama teman-teman Pak. Oke, itu bagiannya ya. Jadi yang namanya keselamatan yang tangguh tadi ya, mampu menyesuaikan diri. Jadi menyesuaikan diri ya. Kalau jarak udah 40 km per jam atau 30, kita menyesuaikan gitu ya. Kemudian tadi apalagi Bapak? Kondisi yang tidak aman Pak. Kondisi-kondisi tidak aman, Misalkan licin jalan. oke, kita bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi kita mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi ya. Oke, saya kasih hadiah. Spesial hadiah buku buatan saya. Yang lain kalau mau beli sendiri. Oke ya. Yang lain ambil gambar. Judulnya keselamatan yang tangguh seperti resilient. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf yang lain ya. Nanti kalau saya datang lagi, saya kasih hadiahnya laptop, handphone gitu ya, iPad saya kasih ya. Tapi kalau datang lagi, oke, terima kasih Bapak. Semoga semuanya kita dalam keadaan yang sehat dan selamat ya. Jadi ingin teman-teman yang di SJS ini jadi contoh dan suri teladan untuk tambang Indonesia ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih anu dulu. Kalau saya bilang siapa saya, pekerja tangguh. Oke. Video ke sana Mas ya. Kalau tes dulu. Siapa saya? Oke, kita ulang lagi. Siapa saya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Al selaku konsultan keselamatan pertambangan PT Antam. Jadi suatu kehormatan bagi kita semua teman-teman di SJS, kita dapat pengarahan langsung dari beliau. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak hanya masuk di kanan keluar kiri, tetapi kita serap, kita ambil positifnya, kita aplikasikan di lapangan. Tujuannya ya untuk supaya keselamatan pertambangan di PT Antam bisa kita zero aksiden. Ya mungkin saya ucapkan sekali lagi Pak, terima kasih banyak. Saya mewakili manajemen PT SJS mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Alwahono dengan tim. Terus sekedar informasi Pak, jadi kalau apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak sampaikan tadi, itu adalah berkat kerja keras, kerjasama Pak Munandar dengan tim Pak kami. Alhamdulillah tiap minggu beliau menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan kepada kami. Saya ucapkan juga Pak Nandar terima kasih banyak atas waktu selama ini. Ya itu berkat Pak Nandar Pak dengan timnya. Ya. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman atas waktu dan kesempatan. Jadi sebelum kita tinggalkan, seperti biasa ada yel-yel. Jadi kalau tangannya di atas, seperti biasa, Antam best, safety super safe, SJS sukses, ya. Oh ya, oke. Kita hampir lupa sebelum kita yel-yel, sebelum kita bubar beraktivitas pada hari ini, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan menjadi berkah, menjadi keselamatan. Jadi kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa, bermunajat supaya apa yang akan kita lakukan mendapat keselamatan. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, kita yel-yel, tangan di atas, Pak. Antam, safety, SJS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.